pesan, ya, ide atau gagasan, itu pasti akan muncul berbagai macam perspektif, berbagai macam sudut pandang seseorang untuk menerima pesan Anda, untuk melaksanakan apa yang Anda sampaikan. Ya, sama halnya ketika saya mengajarkan ini. Mungkin apa yang saya sampaikan sesuai dengan presentasi yang saya buat, dari sudut pandang yang saya mampu untuk memberikan sebuah pemahaman bagi adik untuk bisa dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan. Tetapi mungkin bisa juga adik mempunyai cara pandang, penerimaan, resep, sehingga Anda menerimanya belum tentu sama seperti yang saya sampaikan. Bisa lebih baik dari apa yang saya sampaikan. Bisa juga ya ngambang, artinya nggak paham sama sekali. Atau bisa juga malah lebih parah, kontradiksi dengan apa yang saya sampaikan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita dalam berbangsa bernegara seperti itu. Makanya dalam tataran kehidupan bernegara kita, pemahaman tentang ide dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sejak kemerdekaan, pasca kemerdekaan muncullah Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi. Ini mungkin mempunyai penafsiran, punya cara pandang yang bisa juga dikatakan berbeda. Ada yang malah menurun, ada yang tadi meningkat, ada juga yang stagnan. Makanya ketika kita lihat sejarah, ya, perjalanan daripada konsep kenegaraan kita yaitu dengan ideologi Pancasila ini dicontohkan pada era Orde Baru. Ini motonya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara konsekuen. Konsekuen itu artinya pelaksanaan daripada Pancasila, aktualisasi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu disesuaikan dengan teks konteksnya antara pemikiran dan ini. Tetapi di masa era reformasi apa yang terjadi? Nah, mungkin ada evaluasi, mungkin ada koreksi, ada suatu hal yang mungkin bisa saja itu tidak benar, sehingga mengalami sebuah perubahan. Makanya dalam reformasi ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menganggap bahwa pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila itu tidak sesuai. Contohnya apa? Mungkin terkait dengan masa jabatan presiden, mungkin terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Bisa dikatakan otoriter, bisa dikatakan diktator, ya. Kalau secara politis memang kekuasaan itu kalau berlanjut akan absolut, akan tidak jelas. Ya, biasanya kalau secara komunikasi, secara sosial, seseorang itu kalau sudah mengalami sebuah kebiasaan, sesuatu yang barangkali sudah nyaman, dunia kenyamanan, mungkin bisa juga ketika mau berubah itu dianggap tidak. Sama halnya ketika dari awal hingga akhir, mungkin ada adik yang duduk ini sampai hari ini, Aisyah misalnya, ya tetap duduk di situ, yang itu di situ. Padahal kontraknya tidak di situ, bisa di sini, bisa di depan, kan seperti itu. Nah, ketika Anda berubah, itu bisa juga tidak nyaman, tidak baik. Begitu juga dengan kondisi bangsa kita ketika itu. Mungkin ketika, kenapa sih Orde Baru, Undang-Undang Dasar itu dan Pancasila Undang Dasar dilaksanakan secara konsekuen? Mungkin karena belajar dari pengalaman Orde Lama, sehingga itu dijalankan kembali lagi kepada teks atau pada ruhnya, tujuannya daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, ini mungkin seperti itu. Begitu juga dengan pengalaman dan seterusnya. Begitu juga dengan Orde Baru. Ya, tadi saya sampaikan kalau dibandingkan dengan Orde Reformasi, mungkin dia mengoreksi Orde Baru. Begitu juga dengan Orde Reformasi dengan pasca reformasi sekarang ini. Ada yang mengatakan
bahwa reformasi ini kebablasan. Ya. Kebebasannya setelah kita ditahan-tahan, kebebasan itu, kebebasan pers, pendapat dan sebagainya ditahan, ketika dibuka akan ambrol keran itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kebebasan sangat bebas dan bebas. Artinya kebebasan itu menyampaikan pendapat tidak seperti di era Orde Baru, tidak seperti itu. Tetapi masyarakat boleh menyampaikan apa ide dan gagasan, ideologi dan apapun. Akhirnya muncullah kebebasan pers. Jadi banyak komentar, banyak pendapat, banyak perbedaan yang muncul di hadapan publik, khususnya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Ada masyarakat yang siap, ada yang tidak siap. Kalau tidak siap, ya konflik, Rek. Nek siap, ya tidak masalah. Artinya, contohnya, ketika pelaksanaan daripada penyelenggaraan pemilu misalnya, adanya multipartai, bipartai, adanya kesiapan pemilu secara langsung dan tidak langsung, ada yang mereka siap menerima kekalahan, ada yang siap menerima kemenangan, ada yang belum siap. Sehingga pemerintahan juga tidak begitu stabil, karena masyarakat selama ini hanya satu informasi yang diterima. Dan sekarang banyak sekali. Dulu media itu hanya TVRI dan TVRI. Nah, saya kira ada berapa channel sekarang? Itu ngomong media televisi. Nah, media internet, netizen, ya berjuta-juta jalur informasi yang bisa kita terima. Ini kalau kita bicara tentang kebebasan, bisa juga bagi mereka-mereka yang sudah siap ya enjoy aja, tapi bagi mereka yang nggak siap ya contohnya kemarin sampai sidang ke MK, betul ya. Nah, walaupun itu memang disahkan secara aturan, diperbolehkan, diperkenankan. Ketika dia tidak bisa menerima kekalahan atau menerima hasil perhitungan, dia boleh mengadu ke pihak pengadilan. Walaupun faktanya mungkin ya tidak bisa diterima. Nah, ini yang terjadi di pelaksanaan. Nah, ini kalau ngomong Pancasila ya macam-macam gitu loh. Makanya mungkin ketika Orde Baru, Pancasila itu disampaikan sampai kepada butir-butirnya. Artinya jangan sampai masyarakat itu menafsirkan Pancasila itu tidak benar, tidak sesuai dengan teks yang diinginkan para pendiri, para perumus, para founding father kita. Tapi itu dianggap di era reformasi itu mengkungkung, dianggap kita itu disetir. Ngomong demokrasi itu demokrasi terpimpin. Apakah salah Pak Orde Baru menerapkan itu? Mungkin ketika Orde Baru ya gak salah, karena situasi dan kondisinya bisa juga masyarakat belum siap ketika itu dibiarkan, diberikan kebebasan menafsirkan, sehingga perlu dituntun, perlu dipimpin, perlu diarahkan, dihimbau. Tidak hanya cukup dihimbau, tapi diarahkan. Corok tumbuh kembang anak itu ya gak langsung dikongkon mangan dhewe, ya. Jadi negara ini misalnya daerah provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan di luar Jawa, pemerintahnya tidak bisa serta-merta diculno, yo, apakah tidak bisa? Yo bisa, tetapi bisa juga melenceng akhirnya, tidak sesuai dengan arah kebijakan dari pemerintah. Makanya di era Orde Baru itu ada namanya GBHN, garis besar haluan negara. Oh, bayangno. Saiki kena digene ngomong. Ya. Kenapa harus ada GBHN? Ya mungkin karena infrastruktur, struktur, sarana, media tidak selengkap sekarang, sememadai sekarang.
Andai kata dulu diterapkan langsung, loh ya kocar kacir ya. Wong seperti itu aja ada kesenjangan antara pemerintahan yang ada di Jawa atau juga pemerintahan yang ada di luar Jawa. Wong di Jawa saja nih kadang ijik beda. Wong ngomong Mojokerto nek kadang Dawar itu karani terlambat kok ya. Bayangkan Dawar utara sungai sama tengah Soko Trowulan sampai Pacet itu beda sampai seperti itu. Selisih pemikiran Dawar sama tengah itu 10 tahun 5 tahun itu baru sak kabupaten. Nek ngomong negara sampeyan ngene pemerintah daerah di Jawa Timur sama di Timur sama di Kalimantan beda. Infrastrukturnya mungkin tidak sama seperti itu. Lah itu mulai wis beda. Apa maneh? Makanya harus ada garis besar haluan negara. Artinya biar keseimbangan antara pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah itu agar selaras. Nah, mungkin ketika itu pemikirannya seperti itu. Tapi ketika sudah berjalan 35 tahun, 32 tahun sudah dianggap cukup, maka dipecahlah reformasi. Akhirnya daerah diberikan otonomi secara luas, ada otonomi desentralisasi, ada dekonsentrasi, ada medebewin. Ini baru ngomong pemerintah, belum masyarakatnya. Reformasi disertai dengan kebebasan masyarakat, baik media, masyarakat, organisasi, sampai muncullah kelompok-kelompok organisasi-organisasi yang kita juga punya pengalaman banyak organisasi yang membuat disintegrasi bangsa, perpecahan bangsa. Tetapi mungkin karena belajar dari situ reformasi bisa dianulir. Artinya banyak diantisipasi ketika ada organisasi yang menyeleweng dari Pancasila dan Undang-Undang 45 langsung di-cut. Langsung dibumi hanguskan atau dicabut izinnya. Jadi mulai ada organisasi entah itu partai, entah itu organisasi kemasyarakatan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila kita langsung di-cut. Yang terakhir mungkin adanya HTI, Hizbut Tahrir, FPI ya. Kemudian organisasi yang lain. Nah, dianggap teroris dan sebagainya. Perkara itu benar atau tidak, perkara pandang itu beda, tetapi itu sudah keluar dari konsep dasar kehidupan Pancasila. Ada yang menyatakan khilafah misalnya. Ya, mungkin ada adik yang muslim sopo sih nggak setuju nih. Semua itu berdasarkan Al-Quran dan hadis dan sunnatullah. Tetapi nih ngomong Indonesia nih, ngomong negara, ya itu udah ada. Rasulullah saja ketika hijrah ke Madinah mendirikan konsep kenegaraan kehidupan berbangsa itu tidak menyatakan negara Islam, tapi negara kosmopolit, negara yang semua melindungi warga negaranya. Artinya Rasulullah pun tidak mengajarkan khilafah, walaupun dia adalah petugas atau Rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran. Iki nek zaman ngomong ya kan. Jadi Rasulullah ketika itu juga tidak menyarankan menjadi negara Islam, tapi negara yang kosmopolit, negara yang semua melindungi rakyat, bah Hindu, bah Buddha, bah terserah. Artinya semua kewajiban negara, bayar pajak ya podo, tugas dan kewajibannya juga sama. Itu Rasulullah. Lah kenapa kok sekarang ada kelompok-kelompok yang disyaratkan menyampaikan sebuah ide untuk itu? Yo kepentingan politik akhirnya. Ya, apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja kalau memang bisa. Nah, kalau memang bisa, yo ayo komitmen. Nek sampean seorang muslim yang benar-benar muslim, ya Islam sing bener-bener Islam, buku Islam KTP rek. Gak ada negara gak paten, ngerti ya? Gak ada Pancasila gak paten. Nek bener-bener lah ya.
Tapi nek imanmu jek nginang ngene. Nah, iki perlu rek ngono. Ya. Nek imanmu stabil, ya. Perilakumu konsuenmu konsisten. Wah, gak Pancasila gak patek ngono. Apa maneh negara? Wis gathik ngono ya. Cukup hukumnya Gusti Allah tok. Quran dan hadis. Sunatullah selesai. Lah wong awak dhewe iman ngene ya. Enggak mudun ya. Saya coba misalnya krungu adzan apa sampe langsung mlayu? Gak toh? Ya, paling ya minimal suara kita diam atau minimal. Nek sampeyan jek ngene jek kenyang ae ngene kok gak negara. Dane yo. Nah. Oke, itu mungkin terkait dengan paradigma aktualisasi perubahan atau terkait dengan pengamalan Pancasila kalau dalam Orde Baru. Kalau sekarang itu bahasanya adalah aktualisasi, implementasi daripada. Nah, menurut Anda, apakah masyarakat, politisi, pemimpin, pejabat, apapun masyarakat sudahkah mencerminkan adanya atau praktik terkait dengan ideologi Pancasila kita? Ya mungkin bisa dikatakan sudah Pak, tetapi mungkin ya, tidak bisa maksimal. Bisa dikatakan oke lah, yang baik dikatakan 85%. Yang jelek mungkin bisa juga ya 50% lah Pak. Yang lainnya ya melok dindi gitu kan. Terkait dengan paradigma ini, maka Pancasila ini harapan kita. Kalau Anda masih meyakini Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagai dasar ideologi supremasi hukum di negeri kita, ya ayo semaksimal mungkin dilaksanakan. Nah, nek misalnya, bahwa Pancasila ini Undang-Undang dasar ini, ya wis lah. Kalau memang jange kurang benar ya bisa kita ubah, amandemen. Tapi harus melalui prosedur yang ada, melalui prosedur kesepakatan yang diatur di dalam. Oke lah, ini adalah terkait dengan paradigma. Oke. Sampai di sini ada yang diperdebatkan atau dipertanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan? Deal? Saat pertegas lagi bahwa Pancasila ini hakikatnya adalah bersifat humanistik. Jadi bertolak dari hakikat kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan, keadilan dan oleh karena itu pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan hakikat martabat yang menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Sopo sing gak setuju rek? Yes. Sampeyan gak berbudaya, gak beradab, sopo sih? Mosok sampeyan kepingin wis tak bejat-bejatan ae wis ngono. Atau mungkin wis saking alime, aku pasrah mawon Pak, ikhlas ridho Pak, ridho. Gitu. Kon nek ridho ngene ya silakan ndak apa-apa rek, aman kon. Tapi nek kon hakikate sebagai manusa ya wis cukup ngene ae. Lah apa wong sekolah SMA wis cukup kok lampu ade kuliah maneh, ya. Lah apa wong ngopi nggo pres wis enak kok ngadeg ngeli nang filos. Lho ngene ya apa? Nek jarene bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah masalah rek. Masalahnya apa? Karena kita diselimuti oleh keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Coba nek awakmu wis ridho ikhlas Pak, wis lungguh kae Pak, wis Bapak. Ya gak apa-apa yang ngono ya. Lho Pak, lah terus piye Pak awak dhewe urip ngene iki? Ya sewajarnya menungso lah rek. Makane kemanusiaan. Kemanusiaan itu artinya ya kita sebagai manusia ya wajar lah kalau kita pingin hidup itu lebih.
Walaupun saya yakin hidup ini ya suwe tambah ruwet rek. Ayo tenono. Dunia ini ya tambah panas ya. Kuliah zaman tahun 80-an gak ono kipas ngene iki. Jangankan tahun 90-an. Saya masuk di UNIN ada kipas ikut ditentang rek. Sama Pak Rektor Sepuh waktu itu. Karena kampus kita adalah hijau panorama. Loh bayangno. Padahal aku mlebu rene jaluk AC. Piye jare? Saya masuk di UNIN, saya nggak bisa Pak, saya biasa itu gedung saya ber-AC dan begini. Karena dulu adalah di pendidikan kesehatan. Berarti kelasnya gak ngene rek, elit ngono, gak nunggu koyo iki. Berarti kelasnya yo mulang yo gak nyocok ngene, ada mic-nya. No. Waktu itu saya ini kampus kita ini hijau panorama, saya protes itu nanti bisa jadi. Ya silahkan Pak, monggo. Tapi pada akhirnya, ya gak mungkin rek wong saiki iklim ngene ya. Hari ini mungkin sejuk enak ya. Engko nek wis jam 10, jam 11 peng, pawana sampai wis langsung mburi wis kelas itu nyekel ngene kabeh wiritan ya. Ber ngene ya ngene ya gitu. Itu yang terjadi. Makanya hakikat dari Pancasila ini humanistik, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya yo sawajare manungsa. Artinya jiwa kemanusiaan itu tidak melihat siapa dia, tetapi sak mestine manusia. Biarlah takdir itu berjalan sesuai dengan, tetapi ya kita bisa berusaha, berdoa, berikhtiar untuk yang lebih. Ini adalah hakikat. Nah, seterusnya bahwa terkait dengan hal-hal lain, misalnya dengan organisasi politik, tempat di mana memilih pemimpin bangsa ini juga macam-macam mereka prakteknya dan terus berkembang. Ngomong sistem pemerintahan, jari ini parlementer, jari presidensil. Saiki yo apa dadine? Presidensil rasa parlementer, ya. Delok meneh Presiden Prabowo ya, presiden terpilih. Koalisi gemoy. Nah, bayangno saiki. Mosok kabeh koalisi, musuhe mek situk tok ngono. Ya iya Pak, sakjane kita hidup ini musuh kita kan hanya nek sampean masih punya musuh sampean adalah kemiskinan dan kebodohan. Iku musuh utama sampean. Nek ngomong manungsa ya hawa nafsu kita itu musuh kita. Nek awakmu ya mestine kemiskinan dan kebodohan. Kamu harus lawan, ya apa carane awakmu sugih, ya apa carane awakmu pinter. Iki musuh kalian. Bukan si A, si B, si C, bukan. Nah, terkait dengan partai politik yang sudah ada, sistem pemerintahan yang hari ini berkembang, secara teori ini kudu parlementer, secara teori ini kudu presidensil. Tapi faktanya, pelaksanaannya, apakah salah? Lho Pak, yo gak oleh ini kan jari presiden ke parlementer. Dan pemerintahan ini gak ono sing oposisi piye Pak? Gak ono sing ngoreksi. Mosok trias politika dadi dualis tiga. Jadi gak ono sing ngawasi. Yo gak mungkin Pak. Tetapi kalau gak dirangkul, mosok musuhnya diwalik. Ini yang terjadi. Partai politik seharusnya sebagai tempat kader, tempat menciptakan, memilih, mengkader seorang anggota masyarakat menjadi pemimpin. Tapi hari ini apa yang terjadi? Partai politik hanya sebagai kendaraan. Bukti ini apa? Calon-calon bupati sekarang itu mendaftar ke partai, bukan partai yang mendaftarkan. Walaupun mungkin penjaringannya Pak sekarang, yo mesti ini gak jaring. Ini awakmu anggotane PKB, yo keluarkan dari PKB. Dari PDI seharusnya keluarkan dari PDI untuk dicalonkan di masyarakat.
Apa iki saiki gawe jaring dhewe, mari jaring oleh dicalonno. Lah iki lha apa? Makelar takon. Jadi partai politik sekarang itu makelar semua wis. Ayo ngomong apa wis? PDI ya wingi, lha apa nih Ganjar? Ya. Oke, mungkin itu fakta yang terjadi. Nah, terus kita harus bagaimana Pak? Ya wis wasno erek. Tapi jangan harap Anda hari ini memperhatikan 5-10 tahun ke depan Anda pelakunya. 5-10 tahun ke depan adik-adik adalah pelakunya. Yang menerima hasil kebijakan hari ini 5 tahun, 10 tahun ke depan adalah dari semua. Nek sampean ikhlas monggo bapak. Bapak aku ridho, ya ben. Ya iku akhirnya kuliah katanya gratis apane Pak? Nah, kesehatan gratis semua kena pajak. Jari negara Indonesia sugih tapi gak loh piye. Itu yang terjadi di negara kita. Nah, kita terus dan terus mengkaji, kita terus berusaha untuk berupaya berkomitmen mengaktualisasikan apa yang sudah menjadi cita-cita bangsa kita yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ada dalam Pancasila itu sekuat mungkin. Sama halnya ketika Anda memegang iman Anda terhadap agama yang Anda yakini. Ada yang mengatakan memegang iman itu suatu saat akhir zaman itu seperti memegang bola api. Loh bayang orang. Jadi semua dikhelah, semua diatur. Piye Pak misalnya? Iki nek gak dilakoni ngene Pak, tapi piye Pak ngono? Misalnya kuliah, kalau Pak ono aturane hybrid masih gak teko gak popo lewat e-learning, lewat daring, lewat luring. Tuh. Dia terserah monggo. Tapi hasilnya tergantung pada bagaimana Anda meresapi, mengimplementasikan dalam kehidupan. Selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kampus itu sebagai moral force, pengembangan hukum dan HAM, pengembangan dari Pancasila. Artinya, ketika ada adik seperti ini, mungkin masyarakat yang lain tidak berkesempatan untuk berdiskusi seperti ini, atau paling tidak mendengarkan kajian terkait dengan ini. Bukti ini apa? Ya pelajari ya Pancasila lu tahu Pak ya. Tapi hari ini ada adik masih di. Nah ini terkait dengan ini. Oke. Sehingga bagaimana peran kampus atau adik-adik ini sebagai kekuatan moral dalam pengembangan hukum dan HAM terkait dengan sampai niki dikatakan siswa yo gak bener ya, wong sampeyan wis mahasiswa. Makanya sampai ning nggo omah yo beda. Di lingkungan apapun ketika ada adik mahasiswa menyebutkan saya ini mahasiswa beda ya. Coba nek gak percaya menene ono razia. Operasi TNI, wow. KTM-mu dodono wis sejer rek ngono. Wah mahasiswa pasti beda. Oke, mungkin itu ya. Jadi adik-adik paling tidak sebagai mahasiswa agen of change, agen of control, agen itu yang memberikan nalar kepada masyarakat, memberikan contoh bagi masyarakat. Ini adalah harapan kita sih. Masa awakmu wis gede di kuliahno tambah bodoh, Ojo sampai kon wong tuamu kon iku cilik digedhekno, gede digedhekno, tambah tuwa nyisarano wong tuwa, ngono kan. Terus jawabmu enak, lah apa Pak? Bu, sampean kok ngomong ngono? Wong sampean guru ngono aku wis enak dhisik, ngono ya apa ngene iku. Ayo. Jawab ya apa kok narik saiki? Karena ada orangku niku wis gede, cilik digedhekno, bodoh di sekolahno sampai kuliah kok tetep ae. Lah, iku akhirnya jawab iku ya apa ngono iku wong tuane. Nah, ini ya apa rek? Oke, jangan sampai terjadi seperti itu. Paling tidak semakin kita tinggi, semakin banyak ilmu kita, semakin merunduk, semakin kita punya kesadaran
terhadap diri, kehidupan, berbangsa, bernegara, dan sebagainya. Itu harapan. Saya kira itu yang di tema ini. Oke, ada pertanyaan?